Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita kita bahwa kita kembali dipertemukan dalam menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 9 Maret 2022, yang terambil dari Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya kami butuh berjalan pada kebenaran-Mu, dan firman-Mu adalah penuntun melalui jalan kebenaran itu. Inilah hati kami yang telah kami bukakan untuk Tuhan isi dengan sabda kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayat 13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah bertahan di tengah pencobaan hidup.
Saudara, kehilangan sesuatu yang berharga dalam sekejap mata tentu membuat seseorang sulit untuk menerimanya dengan lapang dada. Mengapa? Karena bisa jadi untuk mendapatkannya kembali seperti semula adalah sesuatu yang mustahil. Apalagi hal itu menyangkut soal keturunan dan harta benda. Apa yang dialami Ayub dalam bacaan kita hari ini adalah sebuah realita yang harus ia hadapi. Dalam sekejap, Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta benda, dan semua berita itu ia dengar dari orang-orang yang luput dari bencana yang menimpa anak-anaknya. Suatu peristiwa yang tragis ketika satu persatu diambil dari kehidupan Ayub. Dijarah, mengalami kekerasan, sampai bencana yang membuat semua yang ia miliki habis dalam waktu yang singkat. Namun yang luar biasa dari sikap Ayub dalam peristiwa ini adalah ia sama sekali tidak mempersalahkan Allah. Dalam ketidakberdayaan, Ayub justru menyampaikan pengakuan imannya bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kapanpun Tuhan dapat mengambil semua daripadanya. Saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun, hidup kita tetaplah percaya bahwa Allah tetap peduli kepada kita. Biarlah hidup kita tetap mengingat kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita, dan bahwa Allah telah memberikan semua dalam hidup kita, anak-anak, harta benda, dan semua itu bukti kasih Allah bagi kita dan keluarga kita. Janganlah kita menuduh Allah berbuat yang kurang patut bagi kita, sebab kita harus percaya bahwa Allah pasti akan mengembalikan semuanya kepada kita dengan cara yang berbeda. Marilah belajar bagaimana bertahan dalam iman menghadapi pencobaan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Jika boleh kami memohon kepadamu Tuhan, berikan kami iman seperti iman Ayub yang tetap bertahan dalam cobaan hidup, yang tidak menuduh Allah berbuat hal yang kurang pantas dalam hidupnya, yang yakin bahwa semua yang Allah hadirkan adalah baik untuknya. Berikanlah kami iman seperti itu Tuhan. Kami belajar melihat setiap kejadian yang sulit sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Mohon Tuhan, Engkau menyertai kami dalam menjalani hari ini. Semoga kami selalu berserah untuk Tuhan bentuk menurut rencana Tuhan. Kami menjalani hari ini di bawah lindungan kasih sayang Tuhan. Semua kegiatan kami bisa kami lakukan karena Tuhan menyertai kami. Berdoa untuk jemaat, termasuk jika ada di antara mereka yang mengikuti ibadah ini yang sedang dalam keadaan bergumul karena sakit penyakit, baik yang sudah cukup lama maupun yang baru-baru sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Ingatkan selalu memohon campur tangan Tuhan dalam menjalani masa-masa pengobatan. Semoga pada saatnya ada kesembuhan, termasuk yang menjalani isolasi mandiri, yang mengalami rupa-rupa pergumulan yang lain. Ingatkan Tuhan selalu ada, dan Tuhan adalah jawaban doa. Sehingga dengan iman selalu berdoa dalam nama Yesus akan ada jalan keluar.
Kami berdoa untuk mereka yang dipertemukan dengan sukacita, hari ulang tahun, atau hari ulang tahun pernikahan, ataupun berkat-berkat yang lain. Ingatkan mereka bermegah, bersyukur dalam nama Tuhan. Mendoakan para lansia, mereka yang dari segi umur terbatas, kesehatan dan fisik. Tolong Tuhan mampukan mereka mengimani Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan selalu ada untuk mereka. Dan biarlah keluarga yang merawat lansia merawat dengan penuh cinta kasih. Sertai kami dalam kehidupan keluarga. Semoga keharmonisan selalu tercipta di antara keluarga kami. Bapa di sorga, hari ini kami selalu berserah kepadamu. Lakukan yang baik menurut kehendak-Mu. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Kami bawa dalam nama Yesus, sumber hidup dan kekuatan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita di hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati indahnya waktu bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan melindungi, kasih Tuhan menuntun. Salam sehat selalu.